Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah bekerja keras dengan harta, kedudukan, bahkan nyawa demi menyebarkan agama Islam yang rahmatan lil alamin ini hingga sampai pada kita hari ini, dan juga kepada keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Yang terhormat Ibu Yuni sebagai guru pembimbing bahasa Indonesia dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai syukur. Syukur adalah merupakan bentuk pengakuan atas nikmat Allah dengan penuh sikap kerendahan serta menyandarkan nikmat tersebut kepadanya, memujinya dan menyebut-nyebut nikmat itu. Kemudian hati senantiasa mencintainya, anggota badan taat kepadanya, serta lisan tak henti-henti menyebutnya. Syukur dalam penerapannya mempunyai banyak dimensi dan warna yang berbeda. Syukur dalam agama Islam mempunyai peranan yang penting dalam mengatur tindakan yang berangkat dari hati. Kita sebagai manusia ciptaan Allah SWT harus selalu senantiasa mensyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Allah SWT, baik itu berupa nikmat kecil maupun nikmat yang besar. Tanpa kita sadari, setiap harinya kita selalu menerima nikmat dari Allah SWT seperti nikmat berupa nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan nikmat kita telah diberikan anggota tubuh yang lengkap dan sempurna, seperti yang dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Pada dasarnya, bersyukur itu dibedakan menjadi 3 macam: bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan badan, dan juga bersyukur dengan hati. Salah satu cara yang dapat kita lakukan saat bersyukur menggunakan lisan adalah mengucap alhamdulillah saat kita diberikan nikmat oleh Allah SWT. Selain itu, bersyukur dengan lisan dapat juga kita lakukan dengan mengakui atas segala apa yang kita peroleh itu semata-mata berasal dari Allah SWT. Berperilaku merendah dan tidak berkata sombong merupakan salah satu cara kita bersyukur dengan lisan. Bersyukur dengan badan dapat kita lakukan dengan cara mengabdi sepenuhnya kepada Allah SWT. Sedangkan bersyukur dengan hati adalah mengasihkan diri di hadapan Allah SWT dengan cara konsisten tetap menjaga atas keagungan Allah SWT. Kalau kita mau melihat fenomena kekacauan terjadi pada akhir zaman ini, kita akan mendapati bahwa salah satu akar masalah dari kekacauan tadi adalah kurangnya rasa syukur yang dimiliki oleh manusia dan jauh dari mengingat kematian. Syukur yang benar pasti akan melahirkan perilaku yang baik dan tepat. Allah berfirman tentang keharusan bersyukur dalam surat Al-Baqarah ayat 152. Maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar. Ayat di atas secara jelas memerintahkan kita untuk bersyukur atas apa saja yang Allah beri. Seorang Khalifah Umar bin Khattab pernah berkata tentang syukur ini, seperti juga yang pernah Rasulullah katakan, bahwasanya urusan seorang muslim itu selalu baik apakah ia sedang tertimpa musibah atau sedang dalam keadaan senang. Kemudian, apa yang membuat urusannya selalu baik? Jawabannya adalah apabila ia ditimpa musibah, ia bersabar, dan apabila ia ditimpa kesenangan atau kenikmatan, ia bersyukur. Jadi, sebenarnya tidak adanya rugi bila seseorang menjadi muslim, karena dalam setiap keadaan ia mempunyai pilihan sikap yang Allah ridhoi, yaitu dengan bersyukur atau bersabar. Selain itu, Rasulullah SAW bersabda, sungguh menunjukkan urusan seorang mukmin, semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur.
maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila ia tertimpa kesusahan, dia pun bersabar, maka yang demikian itu merupakan kebaikan pula baginya. Hadis riwayat Muslim. Dalam ayat yang lain, surat Ibrahim, Allah juga berfirman yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Dari dalil Al-Quran di atas, jelas bagi kita pelajaran yang dapat dipetik, yaitu untuk selalu bersyukur di setiap keadaan yang menimpa kita. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang mengingkari nikmat sehingga mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang tidak bersyukur adalah dia selalu merasa kurang dengan apa yang Allah beri kepadanya, selalu merasa bahwa tidak adil dalam membagikan rezeki dan lain-lain. Sifat-sifat seperti ini hendaknya kita hindari sebisa mungkin, karena apapun yang terjadi pada kita, Allah lah yang berkehendak dan mengaturnya. Janganlah kita seperti orang yang musyrik, seperti mengufuri nikmat Allah. Di sini saya ingin mengajak kalian semua untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Demikian ceramah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan ini dalam setiap kehidupan sehari-hari kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf jika ada penurunan kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.